Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puja beserta puji marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita semua dan yang telah memberikan syukur nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka, pejabat anti maksiat, polisi anti korupsi, gubernur anti takabur, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu ini saya akan membahas tentang cinta. What is the meaning love? Apa itu artinya cinta? Cinta menurut para pemuda zaman sekarang, cinta itu cerita indah namun tiada arti. Tapi cinta menurut para santri, cinta itu seperti amil maknawi. Yang dikatakannya wahwa malu talafadu bilisan walaidraku bil ain balidraku bil janani fakot. Artinya amil maknawi itu tidak bisa diucapkan dengan lisan, tidak bisa diucapkan, tidak bisa dilihat dengan mata, namun hanya bisa dirasakan oleh hati saja. Tapi cinta yang saya akan bahas di sini, cinta itu terbagi 3 bagian. 1, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, cinta kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, cinta kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat, yang pertama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kalian memang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buktikanlah. Dengan apa buktikannya? Laksanakanlah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus laksanakan? Contohnya, Allah memerintah kepada kita untuk sholat, tidak? Memerintah. Dan Allah memerintah untuk sholat, tidak? Memerintah juga. Dan masih banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus laksanakan. Bahkan ciri-ciri yang beriman, ciri-cirinya orang yang beriman dan bertakwa, itulah ciri-cirinya. Dan yang menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana yang kita harus jauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak. Contohnya zina, mabuk-mabukan, judi, mencuri, bermaksiat, tidak melaksanakan sholat, tidak beribadah dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita harus jauhi. Dan itu dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus jauhi. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri-cirinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang bisa membedakan mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram. Nah, itu juga termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Hadirin hadirat, apakah kalian cinta kepada Rasulullah? Pasti menjawabnya akan cinta. Apakah ciri-cirinya cinta kepada Rasulullah? Ialah dia yang selalu membacakan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Dengan kita sering membacakan sholawat, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi di akhirat dan di yaumil qiyamah nanti. Nah, dari sekarang kita harus sering membacakan sholawat untuk Nabi Muhammad. Jika kita memang benar-benar mencintainya, jika kita ingin diakui oleh umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan diaku oleh Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti dan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga adalah cinta kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat, apakah kalian cinta kepada kedua orang tua? Dan apakah kalian masih mempunyai kedua orang tua? Nah, mumpung jika orang tua kalian masih ada di alam dunia ini, maka hormatilah dan cintailah ibu dan ayah kalian. Bahkan jika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus juga mencintai Rasulullah dan kedua orang tua kita.
Jika kita mencintai kepada kedua orang tua kita, maka buktikanlah dengan apa? Dengan pikiran kita, sikap kita, akhlak, sifat apapun, dalam lisan pun kita harus soleh dan solehah. Hadirin hadirat, dalam sebagaimana hadis yang diriwayatkan yang artinya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, dan dia pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapa dulu saya harus menghormati?" Rasulullah menjawab, "Ummuka," artinya ibumu. Dan seorang laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kepada siapa dulu saya harus bertanya?" Dan Rasulullah menjawab lagi, "Ummuka, ummuka, ummuka, summa abuka." Ibumu, ibumu, ibu, dan yang keempat kalinya ayahmu. Nah, hadirin rahimakumullah, sebelum kita menghormati kepada ayah, kita harus hormati terlebih dahulu seorang ibu. Hormati dulu seorang ibu, baru ayah kalian. Nah, bahkan surga pun ada di telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta fi aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Jika kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hormatilah, maka cintailah ibumu dulu, baru kemudian ayahmu. Apa sebabnya kita harus mencintai terlebih dahulu seorang ibu? Karena seorang ibu yang telah mengandung, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, ada? Ya. Ada. Nah, sampai kemudian seorang ibu melahirkan seorang anak yang begitu bahagianya. Seorang ibu telah melahirkan anaknya yang begitu lucu, imut, ya kan? Nah, kemudian seorang ibu menyusui anaknya di tengah malam. Pas tengah malam, seorang anak itu menangis, ingin disusui oleh ibunya, ingin terus digendong-gendong oleh seorang ibunya. Dan seorang ibu pun terbangun dari keheningan malam, dari kenyenyakan tidurnya, sampai terpecahnya dari suara tangisan seorang anak. Kemudian dia bangun dan menyusunya dan menggendong-gendong seorang anaknya. Kemudian dia membesarkan dengan seorang ayah kepada seorang anak itu. Nah, makanya kita harus menyayangi kepada kedua orang tua kita. Begitu besarnya jasa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai kepada Rasulullah dan terus menyayangi kepada kedua orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang saya bicarakan. Mohon maaf ya bila ada kesalahan, karena kesalahan milik saya dan kelebihan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, ihdinas syiratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.